Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia, yang semoga Allah rahmati dan barokahi kita semua, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri toladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali berjumpa dalam kajian kitab Safinatun Najah. Dalam pertemuan kita yang kemarin, kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan tayamum. Bagaimana tayamum ini adalah sebagai pengganti dari seseorang yang tidak bisa berwudu atau tidak bisa mandi janabah dengan beberapa syarat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga kita sudah membahas bagaimana tata cara bertayamum, yaitu dengan kita memahami ada beberapa rukun, atau fardu-fardunya tayamum, ada 5. Yang pertama adalah dengan memindahkan debu. Jadi ada proses pemindahan debu, dari tanah atau dari tembok atau dari benda-benda yang lain ke bagian tubuh yang harus kita tayamumi. Dari proses ini tidak, misalnya, jadi memindahkan debu. Jadi artinya memindah itu tidak cukup seseorang tayamum misalnya nempelkan wajahnya langsung di tembok, tidak bisa. Jadi dia harus ada proses memindahkan dengan tangan ke wajahnya atau diguyur. Ada orang mau tayamum diguyur pakai debu, tidak bisa. Harus ada naqlut turab, ada perpindahan. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat itu harus ada, Bagaimana semua ibadah itu akan dinilai berpahala adalah dari niatnya. Betapa banyak amalan yang sepele menjadi mulia di hadapan Allah karena lurusnya niat, dan sebaliknya betapa tidak sedikit amalan yang sepertinya besar, sepertinya susah payah dalam menjalankan, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah karena salahnya niat atau karena ketidakadaannya niat. Dalam niat tayamum adalah listibahatis salat, yaitu kita supaya dibolehkan melaksanakan salat karena kita tidak memiliki alat bersuci berupa air, atau karena kita tidak diberikan kemampuan atau terhalang kemampuan kita untuk mendapatkan air. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga dari fardunya tayamum yaitu mengusap wajah. Wajah sebagaimana kita dulu bahas dalam masalah wudu, yaitu batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut paling depan dari ukuran normalnya manusia. Ini wajah paling depan, Maaf seandainya ada orang botak, jadi ukurannya bukan dari mohon maaf
Mas Irwan jangan ya, baper ya. Seandainya ada yang tidak punya rambut ya, ukurannya adalah normalnya tumbuh rambut paling depan. Ya, jadi ini batas wajah paling atas. Kemudian bawah adalah dagu, ya, dagu. Ini adalah batas paling bawah dari wajah. Kemudian sebelah kanan adalah dari telinga kanan ke telinga kiri. Jadi ini area ini yang harus kita kita usap ya dengan debu ketika kita bertayamum, dan ketika kita berwudu maka adalah dengan air. Nah, jadi ini semua benar. Jadi ketika kita bertayamum pastikan semua debu menyentuh ke kulit ini semua. Kemudian wajib atau fardunya yang ketiga adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini, atau mengusap dua tangan sampai siku, sebagaimana yang kita bahas adalah madhab Asy-Syafi'i, di mana dalam hal ini madhab Asy-Syafi'i memiliki pendapat bahwa mengusap tangan ketika tayamum itu sama batasannya seperti membasuh tangan ketika berwudu, yaitu bukan hanya sampai pergelangan tapi sampai siku. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam madhab yang lain ada yang berpendapat mengusapnya cuma sampai pergelangan tangan saja ya, tapi karena kita sedang membahas madhab Syafi'i maka kita ikuti ya sampai siku ya, karena ada beberapa dalil yang disahihkan oleh madhab ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau bertayamum mengusap tangannya sampai siku. Kemudian yang kelima adalah tertib bainal mashataini, atau urut antara dua usapan tadi, yaitu harus wajah dulu baru tangan, tidak boleh tangan baru wajah. Ketika seseorang keliru mengurutkan ya, misalnya tangan dulu baru wajah, maka dia harus mengulang tayamumnya, karena tayamumnya tidak sah. Sebagaimana berwudu juga demikian, ada satu rukun di dalam wudu yaitu tertib, yaitu urut antara basuhan anggota tubuh yang satu ke tubuh yang lain. Ini berbeda dengan mandi janabah. Kalau mandi janabah tidak ada rukun tertib, jenengan mau kaki dulu yang dibasahi, badan dulu, kepala dulu, atau pundak dulu, ya, ini bebas, ya, atau dari atas ke bawah, ya, ini bebas karena memang tidak ada rukun tertib atau urut di dalam mandi janabah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian lanjut berikutnya, ya, tentu mungkin lebih mantap lagi saya praktekkan tayamum. Pertama kita memindahkan debu dari tangan ya dengan cara menempelkan tangan kita. Ya, bisa kita tempelkan misalnya di batu yang kita lihat di situ ada debunya, ya, atau mungkin di tanah yang kita kira di situ adalah tanah yang suci. Tidak boleh kita mencari debu di tanah yang di situ ada najisnya. Ya. Tapi seandainya kita mengira tanah itu suci, kemudian ternyata ada najisnya, maka kita dimaafkan. Ya, jadi kita cukup prasangka kita tanah itu adalah suci. Kemudian kita tempelkan tangan ya ke tempat yang ada debunya tadi, ya. Kemudian kita angkat. Kalau debunya banyak, boleh kita tiup atau kita ketapkan. Ketapkan ini bahasa Jawa. Ya. Kita ketapkan, kita pukulkan antara tangan kanan ke tangan kiri supaya apa? Terkurangi debu yang menempel. Kemudian kita usapkan wajah kita, lihat Bapak Ibu, dari atas ya ke bawah ya, semua. Ya, jadi itu usapan yang pertama. Cukup sekali. Kemudian kita mengambil lagi debu ya. Ketika banyak kita pukulkan tangan kita, kemudian kita usapkan debu ya ke kanan dulu. Tangan kanan dulu sampai siku, kemudian tarik lagi. Satu ya. Kemudian tangan kiri ya, satu ya. Nah, maka cukup tayamum itu seperti itu. Ini sebagai pengganti
wudu ataupun mandi janabah bagi seseorang yang tidak mampu memakai air atau tidak ada air. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ada pembatal-pembatal tayamum. Jadi tayamum itu bisa batal seperti wudu, ya, bisa batal. Ada 3 pembatal tayamum. Yang pertama, ma'abtolal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan tayamum. Kita ingat bagaimana pembatal-pembatal wudu yang sudah kita bahas, ya, seperti keluarnya gas atau benda padat atau benda cair dari kemaluan depan ataupun belakang. Ya, itu adalah pembatal dari wudu. Kemudian ada pembatal yang lain adalah menyentuh kemaluan. Ya, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, baik kemaluan anak kecil ataupun orang dewasa, maka itu juga membatalkan wudu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i adalah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya, ya, yang bukan mahramnya. Bagaimana kita mengenal ada 3 jalur mahram, ya, 3 jalur mahram. Yang pertama jalur nasab, ya, atau yang satu darah. Kemudian yang kedua jalur menyusui, ya, satu susuan. Kemudian yang ketiga adalah jalur pernikahan. Ya, jalur pernikahan. Misalnya jalur nasab, orang-orang yang semahram dengan kita. Misalnya saya perumpamakan saya laki-laki, orang-orang yang mahram dari nasab adalah ibu kita, saudara perempuan kita, bibi kita, kemudian anak perempuan kita, ya, anak perempuan kita, siapa lagi? Ya, jadi ini contoh, ya, contoh yang jalur nasab, ya, ibu, kemudian bibi, kemudian saudara perempuan, kemudian anak perempuan, satu lagi anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. Ini jalur nasab. Kemudian dari jalur yang kedua adalah jalur sepersusuan. Jalur sepersusuan sama, yaitu ibu dari saudara sepersusuan kita, kemudian saudara perempuan dari saudara sepersusuan kita, anak perempuan dari saudara sepersusuan kita, anak perempuan dari saudara sepersusuan kita, kemudian anak perempuan dari saudaranya saudara sepersusuan kita. Semut mboten. Ya, itu, ya, ini adalah jalur dari persusuan. Kemudian yang ketiga, mahram kita dari jalur pernikahan, yaitu jalur pernikahan yaitu mertua kita, ya, mertua kita. Jadi kalau kita laki-laki, maka ibu mertua itu adalah mahram kita. Setelah wudu atau setelah tayamum kita bersentuhan, cium tangan dengan beliau, maka tidak batal wudu dan tayamum kita. Kemudian jalur menantu kita, ya, menantu kita ini juga dari jalur pernikahan, itu adalah mahram kita. Kemudian anak perempuan dari istri kita, seandainya kita nikah dengan seorang janda, maka anak perempuan itu menjadi mahram kita. Ini diantara mahram dari jalur pernikahan. Nah, selain itu, jika kita bersentuhan kulitnya, ya, dengan kulit tanpa ada batasan, baik itu dengan tangan atau kaki ataupun kulit dengan kulit saja, lengan misalnya, maka batalah tayamum. Tayamum kita menurut pendapat mazhab Syafi'i dalam mengartikan ayat menyentuh wanita dengan makna yang zahir, yaitu menyentuh secara bahasa, yaitu menyentuh, bukan hubungan badan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang termasuk membatalkan tayamum dan ini tidak membatalkan wudu, yaitu ar-riddatu, murtad. Murtad, seandainya ada seseorang yang setelah tayamum dia murtad, ya, setelah tayamum dia murtad, kemudian setelah murtad dia mau masuk Islam lagi, mau melaksanakan sholat, maka dia harus mengulang tayamumnya. Ini berbeda dengan wudu. Kalau wudu, ya,
Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak batal wudunya ketika seorang murtad. Tapi kalau dalam tayamum, maka seseorang itu batal tayamumnya ketika dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang membatalkan tayamum yang berikutnya adalah tawahhumul ma' in tayammama li faqdihi. Menyangka adanya air jika dia tayamumnya tadi karena sebab tidak adanya air. Jadi sebab kita tayamum adalah karena tidak ada air. Maka ketika kita menyangka kuat akan ketemu air, maka tayamum kita batal dengan sendirinya. Sekali lagi ya, batalnya adalah ketika kita tayamum karena tidak nemu air. Tapi kalau tayamumnya kita karena terlarang menyentuh air karena sakit misalnya, ya, maka ketika kita ketemu air tetap tayamum kita tidak batal. Semoga bisa dipahami. Jadi batalnya tayamum kita karena air itu adalah ketika kita tadi sebab atau faktor tayamumnya adalah karena kita tidak dapat air, tidak mendapat air. Kemudian sudah kita bahas, seseorang itu boleh tayamum karena alasan ini, alasan ini, alasan ini. Ya, salah satu alasannya adalah seseorang ini tidak menemukan air setelah dia sudah berusaha mencarinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prakteknya seperti apa? Seperti seseorang misalnya dia mencari air, ternyata tidak dapatkan air. Dia cari ke tetangganya, cari ke sumber air yang lain, dia cari kemana-mana, sudah nggak ada air. Ya. Dia di toko juga nggak ada air mineral yang dia bisa beli, ya. Benar-benar nggak ada air. Atau ada air tapi harganya sangat mahal. Ya. Maka seseorang ini kemudian dibolehkan untuk bertayamum. Setelah tayamum mau sholat, baru mau sholat, ternyata dia nemu air. Atau ada misalnya bantuan air pakai tangki datang. Rame-rame datang ke kampungnya, maka dengan sendirinya tayamumnya batal dan orang ini wajib berwudu sebelum melaksanakan sholat. Tapi kalau nemunya air setelah sholat, maka sah. Ya, maka sah. Dia tidak perlu mengulang tayamumnya dan juga tidak perlu mengulang sholatnya. Jadi ini ukurannya adalah sebelum sholat dia ini nemu air, maka wudunya maka tayamumnya batal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, semoga kajian ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.